Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan siang hari ini semua nikmat yang dibutuhkan oleh diri kita, semua nikmat yang dibutuhkan oleh manusia masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan semua aktivitas dunia kita, juga aktivitas akhirat kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahalanya kepada kita, menambahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dunia dengan baik dan aktivitas akhirat kita juga dengan baik. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang baik, tidak hanya baik tapi juga benar sesuai dengan tuntunan wahyu yang telah disampaikan kepada beliau, dan tidaklah beliau diambil kembali oleh Allah kecuali semua tuntunan wahyu tersebut telah tersampaikan dengan sempurna kepada umatnya. Maka ikuti seruan beliau, ikuti sunnah beliau, ikuti ajaran beliau, dan kita berharap kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit siang hari ini akan kita bicara tentang hidup bermakna dengan Al-Qur'an. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang akan semakin mulia, orang akan semakin baik, orang akan semakin menjadi orang yang sangat dihargai di lingkungan orang yang dia tinggal, tak kalah dia menjadikan Al-Quran sebagai salah satu kitab yang dia dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Baik ketika dia membacanya, ketika dia menghafalkannya, atau ketika dia mengamalkannya. Maka ini penting para jamaah sekalian. Kalau kita ingin kehidupan kita menjadi lebih bermakna dalam kehidupan keseharian kita, maka perhatikan bagaimana kita menghargai kalam Allah, bagaimana kita mempelajarinya, dan bagaimana kita memahaminya, dan apakah kita mengamalkannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini Al-Quran, dan merendahkan yang lainnya dengan kitab ini Al-Quran.
Kita harus pahami bahwa Al-Quran yang hari ini ada bersama kita adalah kalam Allah yang mana kalau kita mentadabburinya, kita mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Allah akan menjadikan hidup kita lebih bermakna karena kita berpedoman kepada kalam Allah yang telah disampaikan kepada kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah, yaitu suatu hari Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, dia menitipkan kota Mekah kepada Nafi bin Haris. Ketika itu Umar sedang bepergian di sebuah kota. Kemudian Umar justru bertemu Nafi bin Abdul Haris di kota Usfan. Ketika itu Umar bertanya kepadanya, "Wahai Nafi, bukankah engkau telah dititipkan untuk mengurus kota Mekah?" Kemudian Nafi menjawab, "Benar wahai Amirul Mukminin, tapi aku sudah menyuruh Ibnul Adha untuk mengurus kota Mekah." Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, "Siapakah Ibnul Adha tersebut wahai Nafi?" Kemudian dijawablah, "Dia adalah salah satu dari budak yang kami miliki yang sudah kami bebaskan." Kok bisa? Bagaimana mungkin kau menitipkan kota sebesar itu kepada seorang budak yang telah engkau merdekakan untuk menjaganya? Kemudian dijawab oleh Nafi, beliau adalah orang yang menghafal Al-Quran, juga orang yang menguasai ilmu faraid atau ilmu waris. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan yang lain dengan kitab ini Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini menjadi penting perlu kita pahami. Ketika kita memahami Al-Quran, kemudian kita melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan kita, pastinya Allah akan memuliakan kita. Sebulan lalu, kita sudah hampir sebulan ditinggal oleh Ramadan. Saya ingat waktu sekitar malam ke 24 dalam bulan Ramadan, saya mengisi Ramadan atau Tarawih di Masjid Al-Mu'min Jekundo. Ketika itu saya dikabari Ustaz nanti sekalian imam dan penceramah tarawih. Kemudian ketika saya sudah sampai di sana, ketika hendak saya imam tarawih, kemudian saya dibisikkan, "Ustaz, nanti Ustaz cukup bertausiah saja karena kita sudah ada imam yang akan menggantikan Ustaz." Saya bilang silakan. Kemudian ada orang duduk di samping saya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan beliau, tapi beliau tidak menggubris tangan saya. Saya diam, tidak ada masalah. Kemudian saya disampaikan, "Ustaz, nanti yang akan imam di masjid kita ini adalah Ustaz yang di samping ini. Beliau kebetulan tidak bisa melihat. Beliau tidak pandangannya sama Allah Subhanahu wa taala itu, artinya beliau bukan cacat buta, tapi beliau hafal 30 juz Al-Quran." Masya Allah, ketika itu saya menyentuh tangannya, saya cium tangannya, padahal dia lebih muda daripada saya. Jemaah sekalian, Allah memuliakan saudara kita ini, Allah memuliakan Ustaz ini. Dia tidak, pandangannya tidak sehat, pandangannya tidak bisa melihat, tapi Allah memuliakan dia dengan Al-Quran. Allah jadikan dia sebagai seorang imam dan dia diberikan kemudahan menghafal 30 juz dari Al-Quran tersebut. Saya tanya, "Ustaz, umurnya sudah berapa? Umurnya sampai sekarang berapa?" Dia bilang, "Umur saya baru 21 tahun Ustaz." Masya Allah, jauh sekali dengan separuhnya usia saya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah-kisah yang perlu kita pahami. Ketika Allah memuliakan seorang hamba sangat mudah sekali, tapi ketika Allah yang menghancurkan seorang hamba juga sangat mudah sekali. Maka apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita yang sesaat ini? Kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita, membacanya saja kita malas, apalagi mengamalkannya. Padahal Allah yang menjamin, padahal Allah yang benar-benar akan menjadikan kita terhormat. Allah yang akan memuliakan kita, Allah yang akan membanggakan kehidupan kita, Allah akan menjadikan kita orang yang begitu dimuliakan di muka bumi ini. Tak kalah kita menghargai kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadikan diri kita begitu berat ketika kita membaca Al-Quran? 30 hari kemarin
Makanya perlu kita pahami jamaah sekalian. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasulillah." Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya, berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan penjelasan kepada kita. Allah tinggalkan kepada kita dua hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi meninggalkan Al-Quran, meninggalkan bagi kita Al-Quran, kitab Al-Quran, kemudian meninggalkan sunnahnya bagi kita untuk menjalankan kehidupan agama kita. Kita paham di luar sana banyak orang-orang yang memuja akalnya. Bahkan hari ini kita lihat di media sosial orang yang KTP-nya sama dengan kita, mengaku dirinya Islam, tapi mereka tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Orang-orang ini kita sebut dengan liberal. Tapi juga di luar sana banyak orang-orang yang tadinya memuja akal, mereka ketika sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, justru mereka sujud, mereka takluk dengan luar biasa kalau Allah ini, maka mereka pernah mengucapkan syahadat. Maka jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita pahami, Allah juga memberikan ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang yang menantang Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24 Allah katakan, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah menantang siapa yang bisa membuat Al-Quran semisalnya. Cukup satu ayat saja, yang mana Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ditantang orang-orang kafir pun tidak ada yang sanggup untuk membuatnya walaupun satu ayat semisalnya. Maka jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam siapa yang tidak beriman kepadanya, maka perlu diperhatikan bahwa api neraka itu bahan bakarnya manusia dan api. Bagi orang-orang yang tidak beriman, tentunya orang-orang kafir. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, dari sini perlu kita belajar, perlu kita paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya." Pelajarilah, bacalah, dia akan datang di hari kiamat dan memberikan syafaat kepada mereka yang mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumat yang mulia ini, mari kita terus memacu semangat kita. Satu bulan telah berlalu, bulan Ramadan, kita begitu semangat mempelajari Al-Quran, maka jangan sampai di bulan setelahnya kita justru kendor dalam mempelajarinya. Ayo terus kita membangkitkan semangat kita untuk mempelajari kitab Allah. Mudah-mudahan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan dalam tuntunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak yaumul kiamat Al-Quran itu mendatangi kita dan memberikan syafaat kepada kita. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit, mudah-mudahan menjadi motivasi yang menjadikan diri kita semakin rajin mempelajari Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, ayo, kita masih punya waktu. Usia kita terbatas, tapi kita masih punya waktu selama Allah masih memberikan kita usia. Maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbanyak hafalan-hafalan kita, walaupun surah-surah pendek. Mudah-mudahan itu nanti akan memudahkan urusan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan syafaat kelak yaumul kiamat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khotbah yang kedua ini sekali lagi saya tegaskan, kalau kita ingin hidup kita bermakna di dunia dan akhirat dan menjadi orang yang dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari kita bisa membaca WhatsApp dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita, dari kantor kita, bahkan kita bisa membaca berita online dalam waktu berjam-jam. Kita habiskan untuk membaca berita gosip, berita bagaimana perkembangan peperangan Iran hari ini, bagaimana berita-berita yang ada di media sosial, itu bisa kita laksanakan. Kenapa hanya membuka ulang ayat-ayat suci Al-Quran kita begitu berat? Maka jemaah sekalian, saya menghadap pribadi saya dan para jemaah sekalian, ayo kita pacu kembali semangat kita. Mudah-mudahan di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya kita termasuk orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1-2 ayat tidaklah menjadi masalah. Kalau itu kita istiqomah, mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu penyemangat dalam kehidupan kita yang bisa melindungi kita dari siksa api neraka yang mana Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat dalam yaumul qiyamah. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, urusan keluarga kita, urusan saudara-saudara kita, urusan bangsa kita, sehingga kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'budu illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa da'watan mustajabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la tadhkurun. Aqimis shalah.